Bab 251. Sai. Zeke menghela napas berat saat dia berjalan ke sisi Lesi. Lesi, ikut aku. Zeke memegang tangan Lesi ini. Ada terlalu banyak orang bodoh yang kurang ajar di bumi. Aku akan memberi mereka pelajaran hari ini. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa ada orang-orang tertentu di dunia ini yang tidak bisa mereka sakiti. Zeke dan Lesi berjalan ke sisi Franky. Minggir, teriak Zeke. Franky tumbuh marah tiba-tiba dan membanting meja saat ia bangkit dari tempat duduknya. Siapa sih yang Anda pikir Anda? Beraninya kau mencoba untuk memesan saya sekitar. Keluar dari kamar ini. Kamu tidak berhak tinggal di sini. Zeke memperingatkan Franky, aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Jauhkan pantatmu dari kursi ini. Brengsek, aku tidak akan kemana-mana. Ini tempat dudukku. Jawab Franky. Zeke mencibir, baiklah. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Dia meletakkan tangannya di bahu Franky setelah dia menyelesaikan kalimatnya dan menepuk bahunya dengan ringan. Retakan. Berdebar. Franky tiba-tiba terjepit di kursi. Namun, kursi kayu tidak bisa lagi menahan tekanan dan hancur berkeping-keping. Akibatnya, Franky terpaksa jongkok di lantai. Sepotong kayu yang patah menembus pantat Franky. Itu adalah pengalaman yang menyiksa. Darah menyembur keluar dari lukanya dan mewarnai celananya menjadi merah. Aduh! Franky menjerit berulang kali sambil memegang pantatnya dan berguling-guling di lantai. Brengsek! Tolong aku! Tolong! Sakit sekali! Persetan! Aku ingin kau mati! Mendesis. Semua orang yang hadir tidak bisa membantu tetapi terkesiap kaget. Dia pria yang tak kenal takut. Franky adalah saudara ipar Evan. Zeke hanyalah salah satu bawahan Evan. Beraninya dia memukuli saudara ipar atasannya. Lupakan proyeknya. Dia harus bersyukur jika dia bisa keluar hidup-hidup. Lesi juga cemas karena Zeke terlalu agresif. Zeke berjalan menuju dua sisi rekan pengembang dan menginstruksikan mereka dengan acuh tak acuh, minggir. Aku butuh kursi. Kedua co-developer berdiri di tempat mereka. Kenapa harus saya? Zeke mengangkat kepalanya sekali lagi. Kedua rekan pengembang itu ketakutan dan menutupi kepala mereka saat mereka segera menjauh dari tempat duduk mereka. Mereka tidak berniat untuk mengalami apa yang baru saja dialami Franky. Zeke membawa kembali kursi-kursi itu dan menyuruh Lesi duduk di salah satunya. Sementara itu, dia mengambil yang lain dan duduk di sisinya. Sudah waktunya bagi kita untuk menyelesaikan skor. Serahkan perjanjian penarikan jika Anda tidak lagi ingin menjadi bagian dari kolaborasi. Co-developer dipaksa ke tempat yang sempit tiba-tiba. Mereka sebenarnya tidak punya niat untuk mundur dari proyek sama sekali. Mereka hanya ingin memanfaatkan penarikan mereka dan memaksa Lesi untuk tunduk. Hak atas lokasi konstruksi adalah apa adanya selama ini. Mereka tidak menyangka Zeke menjadi orang yang begitu kejam. Bahkan, mereka kaget karena Zeke tidak bermain sesuai aturan. Co-developer adalah pihak yang dirugikan sekarang karena situasi telah berbalik pada mereka. Franky memegang pantatnya dan berteriak sekali lagi, jangan khawatir. Silakan dan mundur dari kolaborasi. Aku akan meminta saudara iparku untuk menghentikan mereka begitu dia kembali. Aku akan mengundang semua orang kembali saat itu dan membuat kalian bertanggung jawab atas proyek sebagai gantinya. Semua orang merasa lega ketika mendengar kata-kata Franky. Seorang co-developer yang besar dan kuat adalah yang pertama menyerahkan perjanjian penarikan. Tolong tanda tangani. Zeke mengambilnya dan memberikannya kepada Lesi. Lesi, tanda tangani. Lesi tiba-tiba menjadi cemas, dia buru-buru menatap Zeke. Kami tidak mungkin menangani konstruksi Love in Avalon City tanpa rekan pengembang ini. Zeke menepuk tangannya dan meyakinkannya, jangan khawatir. Aku akan selalu berada di sisimu. Lesi menggertakkan giginya. Baiklah. Aku percaya padamu. Dia kemudian menandatangani perjanjian penarikan tanpa ragu-ragu. Zeke bertanya, ada orang lain? Banyak pengembang bersama lainnya menyerahkan perjanjian penarikan mereka. Zeke menginstruksikan Lesi untuk menandatangani setiap perjanjian tersebut. Co-developer yang besar dan kuat itu mengambil perjanjian penarikannya dan mengejek, Huff. Kalian sebaiknya bersiap-siap. Saya yakin Schneider akan segera mengejar kalian berdua. Aku yakin kalian akan diberhentikan. Sementara itu, kami memiliki Tuan Forest di pihak kami. Dia akan mengundang kami untuk berkolaborasi dalam proyek ini sekali lagi. Cepat, bawa Tuan Forest ke rumah sakit segera. Selain itu, tolong selesaikan sisa piutang sekarang juga, Lesi.
Zeke menjawab dengan acuh tak acuh sekali lagi, koreksi saya jika saya salah, tetapi saya percaya kami memiliki hak untuk menolak pembayaran Anda jika Anda adalah orang yang ingin mengakhiri kontrak secara sepihak. Persyaratan ini tercantum dalam kontrak, kan? Rekan pengembang yang besar dan kuat itu memelototi Zeke. Jangan berani. Bab 252. Zeke menjawab, coba aku. Kita lihat apakah kita punya nyali. Aku tidak akan membayarmu 1 sen pun hari ini. Sebaliknya, aku akan menuntut kalian masing-masing untuk mengkompensasi kerugian kita. Puff. Semua orang yang hadir tidak bisa lagi menahan tawa mereka. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan omong kosong seperti itu? Aku akan mengakuimu sebagai ayahku jika aku membayarmu 1 sen hari ini. Ejek co-developer yang kekar. Zeke menjawab sambil tersenyum, tentu. Saya tidak sabar menunggu Anda menyapa saya dengan sopan. Sementara itu, Dawn sedang berjalan ke kamar. Dia meletakkan setumpuk dokumen di depan Zeke. Zeke, buku besar mereka cacat. Ada banyak masalah dengan itu. Zeke meraih daftar nama dan membacanya keras-keras. Dixon, bahan yang disediakan tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Jumlah yang sebenarnya dibutuhkan adalah 30 juta. Hendrix, kamu cenderung memasok barang-barang berkualitas buruk kepada kami. Kamu adalah alasan mengapa proyek ini sangat tertunda. Jumlah yang terlibat mencapai 50 juta. Gordon, kamu menggelapkan dana yang dialokasikan untuk membeli saham. Jumlahnya mencapai 20 juta. Semua orang dibuat terdiam oleh kata-kata Zeke. Zeke menghancurkan daftar nama di atas meja setelah dia memanggil semua orang. Aku akan bisa mengirim kalian masing-masing ke balik jeruji besi selama sisa hidupmu dengan bukti-bukti ini. Ekspresi wajah rekan pengembang berubah sekali lagi. Brengsek. Buku besar seharusnya sempurna. Bagaimana mungkin mereka mengetahui apa yang sedang terjadi? Mereka tidak menyangka Dawn adalah kandidat PhD dari Stanford University di Amerika Serikat. Ini akan menjadi sepotong kue baginya untuk mencari tahu apa yang terjadi di balik layar saat ia mengambil jurusan ekonomi. Zeke melanjutkan, jangan khawatir. Aku bukan pria yang tidak punya hati. Aku akan mempertimbangkan hubungan masa lalu kita dan memberi semua orang kesempatan lagi. Pasokan bahan yang dibutuhkan secara gratis sampai kita selesai dengan proyek. Kalau tidak, aku khawatir kalian semua harus menghabiskan sisa hidup kalian di balik jeruji besi. Co-developer yang besar dan kuat itu tertawa terbahak-bahak. Zeke, apakah kamu benar-benar berpikir kami harus menyerah padamu karena bukti sepele yang kamu miliki? Dalam mimpimu, Tuan Forrest akan segera menyingkirkan kalian berdua. Kami akan segera mengambil alih posisi kalian. Kami akan meminta Forrest untuk membersihkan catatan transaksi dan memberhentikan kami dari tanggung jawab apapun saat itu. Tuan Forrest, silakan hubungi saudara ipar Anda. Kami membutuhkan Tuan Schneider di sini. Namun, co-developer yang besar dan kuat tidak menerima tanggapan yang dia tunggu. Semua orang berbalik dan menatap Frankie. Mereka akhirnya menyadari Frankie sudah lama pingsan karena pendarahan yang berlebihan. Rekan pengembang yang besar dan kuat itu takut Frankie tidak akan berhasil keluar hidup-hidup. Oleh karena itu, ia memerintahkan rekan pengembang lainnya untuk membantunya. Mereka membawanya ke rumah sakit. Zeke mencibir, hanya masalah waktu sebelum kalian semua berlutut di depanku. Lacey gelisah. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Zeke? Sepertinya sudah selesai antara kita dan co-developer. Kita tidak akan bisa menyelesaikan proyek tepat waktu tanpa bantuan mereka. Selain itu, Anda telah memukuli keponakan Tuan Schneider. Saya yakin Tuan Schneider akan mengejar kita melalui jalur hukum, apalagi menempatkan kita sebagai penanggung jawab proyek. Lacey terkejut melihat Zeke marah begitu dia menyelesaikan kalimatnya. Lacey, apakah kamu yakin itu yang harus kamu khawatirkan? Dia menjadi bingung dan bertanya, apa yang harus saya khawatirkan jika bukan itu? Makan siang apa? Itu yang harus kamu khawatirkan karena kita sudah bergegas tanpa makan siang. Jawab Zeke. Downey, ini misi untukmu. Bawa Lacey dan ambil sesuatu yang enak. Downey menepuk pundak mereka, ayo pergi. Ayo berpesta dengan dana yang sudah dialokasikan. Lacey terdiam karena reaksi Dawn dan Zeke. Dengan serius. Hanya itu yang mereka pikirkan. Sungguh duet yang tidak punya hati. Apakah ini benar-benar waktu untuk makan? Sementara itu, di Grand Imperial Tea House. Hades menyesap teh dan menatap Eclipse, yang berada tepat di seberangnya. Temanku, sepertinya Zeke telah mengalahkan Frankie sampai habis. Bagaimana menurutmu tentang situasi ini? Eclipse memecah kesunyian dengan satu kata.
Bajingan sombong. Bab 253. Hades mengangguk. Kamu benar, dia anak muda yang sombong. Seorang pria muda seperti dia seharusnya tidak menjadi penuh dengan dirinya sendiri. Lupakan Evan. Bagaimanapun, Frankie adalah keturunan keluarga Forrest. Zeke tidak mungkin melawan keluarga Forrest sendirian, kan? Zeke mungkin bisa menyingkirkan T-Rex, tapi dia mungkin bukan tandingan keluarga Forrest. Bagaimanapun, pengaruh T-Rex terbatas pada dunia bawah. Di sisi lain, pengaruh keluarga Forrest menguasai eselon atas dan dunia bawah. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkan kemampuan Zeke. Eclipse tenggelam dalam pikirannya selama beberapa waktu sebelum dia memberitahu Hades, jika Zeke terpojok oleh keluarga Forrest, apakah kamu akan menyelamatkannya? Hades menggelengkan kepalanya. Jika dia tidak bisa menangani keluarga Forrest, dia tidak memenuhi syarat sebagai anak ajaib, kan? Jika itu masalahnya, dia juga tidak layak untuk waktu kita. Mari kita lupakan dia. Eclipse menundukkan kepalanya dan menyesap teh dengan tenang. Sementara itu, di rumah sakit O'Hare City. Akhirnya, Frankie berhasil diselamatkan pada jam ke-11 setelah serangkaian operasi. Co-developer yang besar dan kuat bersama dengan co-developer lain dari proyek Love in Avalon City telah menghabiskan malam di rumah sakit sambil menunggu operasinya berakhir. Lagi pula, mereka harus bergantung pada Frankie untuk menyingkirkan masalah yang menanti mereka. Jika Frankie menolak membantu mereka, mereka tidak akan bisa menagih piutang mereka. Sebaliknya, mereka mungkin harus menanggung konsekuensi dari tindakan mereka karena Zeke akan mengejar mereka melalui jalur hukum. Semua orang bergegas ke bangsal Frankie setelah dia sadar. Mereka mencoba untuk menyanjungnya dan memenangkannya. Tuan Forrest, Anda akhirnya bangun. Kami berada di sisimu sepanjang malam. Jangan khawatir, Forrest. Kami sudah mendapatkan dokter terbaik di O'Hare City untuk melakukan operasi untuk Anda. Kami yakin tidak akan ada gejala sisa. Air. Co-developer yang besar dan kuat segera membantu Frankie dan memberinya segelas air. Namun, Frankie merasakan sensasi luar biasa dari pantatnya saat dia mencoba bergerak. Akibatnya, dia menjerit kesakitan yang dia rasakan. Frankie hampir kehilangan ketenangannya. Persetan, ini sangat memalukan. Dari semua tempat di tubuhku, pantatku hanya satu yang terluka. Dia bertanya dengan marah, apakah kalian berhubungan dengan saudara perempuan saya dan saudara ipar saya? Zeke terkutuk itu. Aku ingin adikku dan iparku menyiksanya sebagai balasan. Rekan pengembang yang besar dan kuat itu menjawab, kami telah menerima telepon dari Nyonya Schneider. Dia akan segera datang. Kurasa dia akan muncul dalam waktu dekat. Seseorang berjalan ke bangsal saat rekan pengembang yang kekar menyelesaikan kalimatnya. Seorang wanita yang tampak mewah dan kaya masuk ke bangsal. Dia tidak lain adalah saudara perempuan Frankie dan istri Evan, Florence Forrest. Meskipun Florence berusia pertengahan 40-an, dia masih terlihat seperti wanita menawan di usia pertengahan 30-an. Dia melakukan pekerjaan yang hebat dalam mempertahankan penampilannya dan mendandani dirinya sendiri. Dia berteriak cemas saat dia memasuki bangsal, Frankie. Apa kabar? Aku di sini untuk mengunjungimu. Semua orang segera memberi jalan ke Florence. Wanita itu bergegas ke sisi Frankie dan melihat betapa menyedihkannya dia. Florence nyaris tidak bisa menenangkannya dan bertanya, Frankie. Apa yang terjadi padamu? Siapa yang ada di balik ini? Katakan, aku pasti akan membalaskan dendammu hari ini. Frankie menjawab dengan nada lemah, itu. Tadi, Zeke dan Lacey. Aku hanya mengambil tempat duduk mereka, namun mereka malah memutuskan untuk memukuliku. Florence, merekalah yang membawaku ke rumah sakit. Jika bukan karena mereka, aku khawatir kamu tidak akan bisa menemuiku lagi. Frankie meneteskan beberapa tetes air mata saat dia menyelesaikan kalimatnya untuk Forrest. Florence bahkan lebih patah hati karena air mata Frankie. Zeke, Lacey, orang-orang bodoh yang kurang ajar itu. Jangan khawatir, Frankie. Aku akan membalas budi mereka 100 kali lebih keras. Itu segera berubah menjadi sesi perburuan penyihir yang ditargetkan pada Zeke. Zeke terlalu sibuk dengan dirinya sendiri saat itu. Dia benar-benar memukuli Tuan Forrest karena konflik kecil yang mereka alami. Kami memperingatkannya. Kami memberitahunya bahwa Tuan Forrest adalah saudaramu, tetapi Zeke mengabaikan kata-kata kami. Dia tidak repot-repot menahan sama sekali. Sepertinya dia tidak punya niat untuk menghormatimu, Nyonya Schneider. Bab 254. Zeke sebenarnya mencoba mengeluarkan kita dari proyek Love in Avalon City karena kita telah memihak Forrest dan membelanya.
Dia bahkan mencoba menjebak kita atas kejahatan kerah putih. Mrs. Schneider, Anda harus membelanya atas nama kami. Florence menjadi marah tiba-tiba. Apa? Serius? Zeke bergerak melawan Frankie, meskipun dia tahu bahwa Frankie adalah saudara laki-lakiku. Dia hanyalah budak keluarga Schneider. Beraninya dia menentang perintah majikannya. Sialan. Evan pasti buta. Bagaimana mungkin dia menyerahkan proyek itu kepada orang-orang bodoh yang kurang ajar seperti mereka? Ayo pergi. Aku akan membalaskan dendam kalian semua hari ini. Baik. Semua orang senang saat mereka mengikuti Florence ke lokasi pembangunan Love in Avalon City. Mereka mencapai lokasi yang ditentukan dalam waktu singkat. Florence berteriak marah saat dia keluar dari mobil. Hentikan mereka yang berafiliasi dengan Lacey. Tahan peralatan miliknya. Aku ingin dia meninggalkan semuanya hari ini. Tidak ada yang menyangka wanita cantik seperti Florence menjadi wanita arogan di lubuk hati. Sekelompok co-developer segera melaksanakan instruksinya. Mereka membawa anak buah Lacey pergi dan menahan semua perlengkapannya seperti yang diperintahkan. Itu adalah pemandangan yang kacau. Florence bergegas ke markas proyek tepat setelah dia berurusan dengan orang-orang di lokasi konstruksi. Bam! Dia menerobos masuk ke kantor segera, menendang pintu terbuka. Zeke, Lacey, berlututlah di depanku sekarang juga. Lacey dan Dawn adalah satu-satunya yang ada di markas ketika Florence menerobos masuk. Mereka bergidik ketika kelompok yang mengintimidasi itu mengejutkan mereka. Lacey bergegas menyambut Florence saat dia melihatnya. Mrs. Schneider, apa yang membawamu? Berdebar. Florence menamparkan wajah Lacey tanpa ragu-ragu sebelum wanita itu menyelesaikan kalimatnya. Brengsek. Kamu pasti bajingan yang menggertak kakakku, kan? Lacey merasakan desas-desus yang kuat di benaknya saat Florence menamparnya dengan sekuat tenaga. Akibatnya, tanda tamparan yang jelas bisa terlihat di wajahnya yang bengkak hampir seketika. Dia menutupi wajahnya saat dia mencoba yang terbaik untuk menahan air matanya. Nyonya Schneider, tidakkah menurut Anda terlalu berlebihan untuk mengambil kesimpulan tanpa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi? Brengsek. Kamu hanyalah budak keluarga Schneider. Aku bisa menamparmu kapanpun aku mau. Florence mengangkat tangannya dan hendak menamparkan Lacey lagi. Untungnya, Dawn menghalangi jalan Florence dan menghentikannya tepat waktu. Kamu perempuan tua. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa kamu menamparkan Lacey? Aku akan meminta Zeke untuk menghajarmu juga. Apa yang baru saja kamu katakan? Florence menatap Dawn dengan tidak percaya. Huff, dasar wanita tua sialan. Downy mengulangi dirinya sendiri. Florence hampir tidak bisa membuatnya tenang lagi. Dia sangat khusus tentang usianya selama ini. Florence tidak menyukai orang lain yang menggodanya tentang usianya, itu adalah topik yang sensitif. Namun, wanita muda di depannya telah memanggilnya dengan cara yang memalukan. Florence tiba-tiba mengamuk dan menendang Dawn di daerah perutnya. Dawn memegangi perutnya dan mengerang kesakitan saat dia jatuh ke tanah. Namun, Florence belum sepenuhnya melampiaskan amarahnya. Dia meraih secangkir teh mendidih di atas meja dan menuangkannya ke seluruh Dawn. Dawn meratap saat dia merasakan sensasi terik. Downy, apakah kamu baik-baik saja? Lacey ketakutan dan segera mencoba melindungi Dawn dengan tubuhnya. Dawn mendesak Lacey, cepat. Suruh Zeke datang segera. Oke, Lacey meraih ponselnya. Namun, Florence menendang telepon Lacey sebelum dia bisa menelepon. Berhenti berteriak. Kemasi barang-barangmu dan keluar. Jangan berani-berani masuk ke kantor ini lagi, atau aku akan menyingkirkanmu untuk selamanya. Lacey menolak untuk menyerah pada permintaan Florence dan bertahan. Tuan Schneider adalah orang yang menandatangani perjanjian dengan kita. Bahkan jika kita harus pergi, dialah yang harus mengantarkan pesanan. Hentikan omong kosong itu. Aku istri Evan. Aku yakin aku juga berhak mengusirmu. Faktanya, tidak ada orang lain selain aku yang berhak memberikan perintah seperti itu. Teriak Florencia. Pergilah mengobrak-abrik semua yang tersedia di kantor. Itu membuatku marah setiap kali aku melihat barang-barang mereka. Bab 255. Sekelompok rekan pengembang menjadi bersemangat karena mereka tidak menyangka Florence menjadi wanita yang begitu mencolok. Mereka melaksanakan instruksinya dan membuat kekacauan di kantor tanpa ragu-ragu. Sebenarnya, malapetaka itu hanyalah penyamaran. Hal-hal yang mereka kejar adalah buku besar yang cacat yang mungkin mengirim mereka ke balik jeruji besi. Zeke tidak akan berhasil melewati sekelompok co-developer tanpa buku besar yang cacat. Mereka akan diberhentikan dari tanggung jawab mereka. Tidak.
Hentikan. Kalian melanggar hukum. Kalian tidak bisa menghancurkan aset pribadi saya. Lacey menghalangi mereka sekali lagi saat dia mencoba menghentikan mereka. Namun, sekelompok rekan pengembang tidak menunjukkan belas kasihan dan mendorongnya ke tanah. Telapak tangan Lacey secara tidak sengaja menekan pecahan kaca saat dia jatuh. Darah menyembur keluar dari telapak tangannya saat benda tajam menembus telapak tangannya. Lacey tersentak kesakitan karena sensasi yang menyiksa. Namun, dia memaksakan dirinya untuk menahan air matanya. Wanita depresi itu berpikir dalam hati. Zeke, kamu ada di mana? Aku membutuhkanmu di sini sekarang. Sementara itu, Zeke dan Soul Wolf sedang berbelanja di toko butik seorang desainer. Mereka ada di sana untuk mendapatkan satu set tuxedo baru untuk Soul Wolf. Zeke mengangguk ketika dia melihat Soul Wolf, yang telah berganti ke set tuxedo baru. Akhirnya, ini adalah jenderal yang maha kuasa yang saya kenal. Serigala tunggal menyeringai dengan cara yang konyol. Tidak ada yang benar-benar penting, kan? Aku ingin menjadi mandor jika itu yang diperlukan untuk tetap berada di sisimu, Zeke. Zeke mengenakan dasi atas nama Soul Wolf dan menginstruksikan, saya ingin Anda mencari tahu siapa yang berada di balik rumor itu. Jangan mengecewakan saya. Siapapun yang memiliki hak untuk mengawasi pembangunan Love in Avalon City akan diundang ke sesi eksklusif dengan jenderal yang maha kuasa. Zeke tidak bisa tidak curiga bahwa orang yang menyebarkan desas-desus seperti itu mencoba mengejarnya. Dia akan bisa menghadapi lawannya dengan mudah, tetapi akan sulit baginya untuk menghindari serangan mendadak. Oleh karena itu, Zeke bertekad untuk mencari tahu siapa dalang di balik skema khusus ini. Serigala tunggal mengangguk dengan senyum di wajahnya. Jangan khawatir, Zeke. Aku tidak menghabiskan waktuku di Departemen Intel Militan dengan sia-sia. Aku akan segera mengerjakannya dan segera menyelesaikannya. Zeke masuk ke mobilnya menuju lokasi pembangunan Love in Avalon City setelah Soul Wolf pergi. Jantungnya berdetak kencang ketika dia sampai di lokasi konstruksi dan melihat pemandangan yang menyedihkan. Lokasi konstruksi telah dihentikan sementara para pekerja tidak terlihat. Bahkan, para pekerja sudah mengemasi barang-barang mereka dan hendak pergi. Zeke berbalik dan melihat konvoi mobil mewah di depan pintu masuk kantor. Jelas, Frankie adalah orang di balik segalanya. Dia telah kembali untuk membalas dendam. Zeke mengepalkan tinjunya dan bergumam pada dirinya sendiri, sialan. Seharusnya aku melihat ini datang. Aku akan menyingkirkan mereka sekali dan untuk selamanya hari ini. Dia berjalan ke kantor pusat. Zeke patah hati saat dia mengetahui apa yang terjadi di dalam kantor. Lacey dan Dawn berjongkok di lantai. Lengan Dawn yang awalnya cerah memerah karena Florence telah menghanguskannya dengan air mendidih. Akibatnya, leput terbentuk di lengannya. Sementara itu, Zeke melihat bekas tamparan di pipi Lacey. Telapak tangannya berlumuran darah, itu berdarah setelah pecahan kaca menembusnya. Zeke menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya. Dia kemudian berbalik dan mengunci pintu kantor. Saatnya memberi mereka pelajaran. Lacey, yang tidak meneteskan air mata sedikitpun ketika dia ditampar oleh Florence dan ditusuk oleh pecahan kaca, akhirnya menangis ketika dia melihat Zeke. Akhirnya, dia kembali. Dia di sini untuk melindungiku. Saya tidak perlu memasang front yang kuat lagi. Florence mencibir, tes. Kamu Zeke. Kamu yang memukuli adikku. Huff. Kamu tidak mengintimidasi seperti yang mereka gambarkan padaku. Siapa yang memberimu keberanian untuk bergerak melawan anggota keluarga Forrest? Zeke mengintip Florence dan segera mengabaikannya. Sebaliknya, dia bergegas dan membantu Lacey dan Dawn berdiri. Lacey, Downy, apakah semuanya baik-baik saja? Dawn menjawab dengan sepasang mata melotot, Zeke, lenganku sakit. Zeke menjawab, duduklah, aku akan segera merawat lukamu. Ada kotak P3K di kantor karena akan diperlukan untuk memungkinkan pekerja lokasi konstruksi untuk mengobati luka ringan mereka. Zeke mengambil kotak P3K dan segera merawat luka mereka sambil mencoba menghibur mereka. Dia mengabaikan Florence dan sekelompok rekan pengembang. Bab 256. Semua orang tidak bisa tidak curiga Zeke pasti melakukannya dengan sengaja untuk membuktikan hubungan mereka. Seiring berjalannya waktu, Florence berteriak dengan marah, kesal, Zeke. Syukurlah, kamu muncul sendiri. Aku tidak perlu membuang waktuku untuk mengejarmu lagi. Aku memperingatkanmu. Aku hanya akan melepaskanmu jika kamu mampir ke rumah sakit, berlutut di depan kakakku, menamparkan dirimu sendiri 100 kali, dan menyingkirkan tagihan medis. Tentu saja, kamu harus menyerahkan proyek khusus ini juga. Kalau tidak, huff.
Aku khawatir kamu tidak akan berhasil keluar hidup-hidup. Zeke tidak repot-repot menatap Florence. Sebaliknya, dia terus merawat luka Lacey dan Dawn dengan hati-hati. Florence tidak bisa lagi membuatnya tenang karena dia merasa dipermalukan oleh Zeke yang sama sekali mengabaikan kata-katanya. Berhenti berpura-pura seolah-olah kamu tuli. Kamu pecundang. Entah kamu bergegas ke rumah sakit dan memohon belas kasihan, atau aku akan membuat Evan menghajarmu hari ini. Sementara itu, Zeke akhirnya selesai merawat dan membalut luka Lacey dan Dawn. Dia bangkit dan berbalik sambil mengangkat kepalanya. Zeke menatap tajam ke arah Florence. Evan Schneider. Aku akan menghajarnya juga jika dia berani muncul di sini. Brengsek. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata seperti itu terhadap Tuan Schneider. Aku yakin dia tidak akan melepaskanmu jika dia tahu apa yang kamu katakan. Zeke mencibir, Evan hanyalah budakku. Beraninya dia menentang kata-kataku. Kurasa sudah waktunya untuk memberinya pelajaran juga. Florence mendapat pekerjaan sekali lagi. Apaan sih? Beraninya kamu menghina suamiku di depanku. Kamu pasti punya keinginan mati, kan? Aku akan membuat Evan segera bergegas. Florence meraih teleponnya dan menelepon Evan begitu dia menyelesaikan kalimatnya. Evan, seseorang menggertak istrimu dan kakak iparmu. Dia benar-benar menghinamu tepat di depanku. Lebih baik kau segera singkirkan pantatmu. Evan sangat marah. Apa-apaan? Orang bodoh yang kurang ajar itu. Dia pasti sudah gila, kan? Di mana kamu? Aku di markas Love in Avalon City, jawab Florence. Apa? Tiba-tiba, wajah Evan memucat saat tangannya mulai gemetar. Markas cinta di kota jatuh. Itu streamer. Williams, kantor Lacey, bukan? Brengsek. Mudah-mudahan, istri Tuan Williams bukanlah orang yang dia sakiti. Evan bertanya dengan hati-hati sambil menelan ludahnya, siapa? Siapa orangnya? Florence menjawab, itu Lacey dan pria yang selama ini hidup darinya, Zeke. Persetan. Evan segera bangkit dari tempat duduknya dan berteriak dengan marah, tetap di tempat sampai aku di sana. Aku akan segera bergegas. Brengsek. Aku ditakdirkan. Istri saya sebenarnya telah menyinggung Tuan Williams. Aku baik-baik saja. Evan basah kuyup karena keringat saat dia merasa lututnya lemas. Dia harus membawa dirinya ke mobilnya dengan menopang dirinya sendiri menggunakan dinding. Florence, di sisi lain, menjadi penuh dengan dirinya sendiri karena dia pikir Evan menjadi marah karena apa yang dia alami. Dia pikir Zeke adalah orang yang telah dikutuk Evan selama panggilan itu. Dia menyimpan ponselnya di samping dan mencibir, Huff. Kita akan melihat apa yang ada di toko untukmu. Suamiku sedang dalam perjalanan. Masih belum terlambat bagimu untuk bergegas ke rumah sakit dan memohon belas kasihan. Aku khawatir itu akan terlambat begitu suamiku tiba. Mungkin kamu bahkan tidak bisa keluar hidup-hidup, bahkan jika kamu memohon belas kasihan. Zeke memiliki senyum jahat di wajahnya. Sementara itu, mari selesaikan skor di antara kita sebelum Evan muncul. Katakan, siapa yang bergerak melawan Lacey dan Dawn? Florence memarahi sekali lagi, sialan. Sepertinya kamu belum belajar, ya. Akulah yang kamu cari. Apa yang bisa kamu lakukan? Zeke mengacungkan jempolnya. Bagus. Aku memuji kejujuran dan keberanianmu. Ini peringatan. Kamu seharusnya berbohong ketika kamu memiliki kesempatan untuk melakukannya. Zeke meraih panci berisi air mendidih segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya dan melemparkannya ke arah Florence. Bam! Suara keras terjadi saat panci berisi air mendidih pecah berkeping-keping tepat ketika mengenai wajah Florence. Akibatnya, air panas terik tumpah di wajah Florence sementara potongan-potongan yang hancur menembus wajahnya.